warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Julia Swasabila dari kelas 2 S2 jurusan Teknik Sipil, Prodi Dedikasi Teknik Sipil, Politeknik Negeri Malang. Nah, langkah pertama yaitu menentukan dimulainya proyek. Nah, di tugas ini ditentukan proyeknya dimulai pada tanggal 4 Februari 2024. Lalu kita berlanjut ke MS projectnya, yaitu kita ke project, lalu ke project information, lalu ke start date. Nah, start date itu adalah tanggal dimulainya proyek, yaitu 4 Februari 2024. Nah, untuk menentukan untuk menentukan jam kerja dan harinya, kita ke project, lalu ke change working time, lalu kita tentukan di work list. Di sini kita ke details. Nah, kita atur jam hari Sabtunya dan hari Minggu agar tidak ada agar menjadi jam kerja, yaitu kita kontrol, lalu klik Sunday dan Saturday, lalu ke set days to the specific working time, yaitu jam 8 sampai jam 12, lalu dilanjut jam 1 sampai jam 5, lalu klik OK. Lalu kita cek kembali, sudah tidak ada warna yang abu-abu, artinya kalau warna abu-abu itu tidak ada jam kerja. Jadi sudah ada ya, sudah putih semua. Lalu kita klik details lagi, kita atur yang hari Jumat, sama kita klik Friday, lalu ke set days, lalu kita atur jamnya yang sudah ditentukan, yaitu jam 8 sampai jam 11.30, dilanjut jam setengah 2 sampai jam 6, lalu kita klik OK. Lalu di pertanyaan tadi ada penentuan hari raya Idul Fitri, yaitu hari libur. Kita ke exception, lalu kita tulis aja itu libur hari raya Idul Fitri di sini. Lalu kita tulis startnya, yaitu dimulai dari tanggal 30 Mei sampai dengan finish tanggal 12 Juni. Lalu kita klik OK. Nah, sudah. Selanjutnya kita memasukkan nama pekerjaannya di text name sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Bapak dosen. Nah, berikut adalah tugas-tugas yang nama data-data penjadwalan yang sudah diberikan. Ada persiapan, lalu pembersihan lahan, dan seterusnya. Lalu sebelum kita ke durasi, kita indents dulu ini dari pembersihan lahan. Kan sebelum di-indents kan seperti ini ya. Ini kita outline dulu. Kan sebelumnya seperti ini. Lalu kita indents jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Untuk semuanya. Kan ada yang di blot gini ya. Jadi kita indents mulai dari pembersihan lahan sampai ke pembuatan gedung, dilanjut STA sampai urukan pasir 3, lalu dilanjut indents pasangan batu kali sampai siaran batu kali 3, lalu dilanjut yang finishing itu dari plesteran sampai plesteran 3. Lalu kita masukkan durasi penempatannya di sini. Kita mulai dari pembersihan lahan, itu ada 9 hari, lalu dilanjut 4 hari, 7 hari, dan seterusnya. Setelah itu kita ke predecessor, kita masukkan predecessornya, yaitu pagar proyek 2 fs min 4, lalu dilanjut 3 fs min 50%, dan seterusnya. Kita masukkan semuanya ini. Nah, di sini kita masukkan di sini. Lalu kita buat semuanya. Kita
enable semuanya ya kan. Lalu di auto schedule agar tidak berantakan. Nah, seperti ini teman-teman. Dari pertanyaan ini, yang pertama adalah jumlah pekerjaan yang mengalami kritis. Bagaimana cara kita menentukan pekerjaan itu kritis? Yaitu dengan cara kita ke chart format, lalu ke format, lalu klik yang critical text ini. Nah, nanti bakal keluar merah-merahnya gini. Jadi jika merah berarti ini tandanya pekerjaannya itu kritis. Lalu pekerjaan yang mengalami kritis, untuk kita bisa mengetahui itu yaitu dengan cara kita ke teks tetap ke chat format, lalu kita ke text style, lalu hal ini kita ke critical text, lalu untuk warnanya kita ubah ke warna merah, lalu kita OK. Nah, ini nanti itu bakal keluar yang merah-merahnya gini. Ini kan di search name, jumlah jumlah nama pekerja dan tukangnya. Kita kembali ke MS Project-nya, lalu ke ini Jane Chart. Nah, lalu kita klik nama pekerjaan orangnya. Setelah kita memasukkan jumlah pekerjaannya itu, lalu kita menentukan seperti yang sudah ada di soal. Kita ke search name, lalu klik kanan, lalu ke Assessment Result. Nah, lalu ke ini kita klik jumlah pekerja, dibutuhkan berapa. Yang di soal ini tadi dibutuhkan untuk yang pertama, yaitu di pembersihan lahan adalah jumlah pekerjanya 3, lalu tukangnya 3. Lalu kita klik yang kedua, langsung klik aja di sini. Ini jumlah pekerjanya 2, jumlah tukangnya 2 dan jumlah pekerjanya 4. Lalu klik di sini, jumlah pekerjanya 3 dan jumlah tukangnya 2. Pekerja 3, tukang 2. Nah, kalau udah itu langsung kita klik OK aja. Ini kan 3. Terus tukangnya 2. Nah, dan seterusnya sampai semuanya, sampai di pekerjaan finishing. Mengetahui jumlah pekerja dan tukang per minggunya pada grafik kolom, kita ke view, lalu kita ke details, ke ini, lalu yang ini tuh diganti dengan resource script. Nah, kita bakal menemukan grafik-grafiknya. Nah, ini merupakan tukang yang merah itu adalah overload, allocated, and proposed. Kalau allocated itu berarti udah pas gitu. Nah, jika overload berarti itu kebanyakan tukangnya guys. Untuk langkah selanjutnya yaitu saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan kepada saya. Untuk pertanyaan yang nomor 2A, pada saat proses perataan sumber daya menggunakan level all pada MS Project terjadi perubahan durasi beberapa pekerjaan. Sebutkan dan jelaskan.
Di sini saya akan menjelaskan mengapa terjadinya perubahan dan di mana. Terjadinya perubahan setelah di level all adalah pekerjaan yang awalnya tidak kritis, lalu setelah di level all menjadi kritis. Untuk yang kedua, pada saat proses perataan sumber daya menggunakan level all, pada MS Project terdapat satu kegiatan yang tidak mengalami perubahan durasi pekerjaan, tetapi terjadi perubahan pada tanggal mulai dan selesainya kegiatan. Kegiatan apa dan berubah menjadi tanggal berapa dari awalnya tanggal berapa. Kita ke MS Project-nya. Nah, di sini ini setelah di level all. Nah, ini setelah di level all. Jawabannya adalah di pekerjaan pemasangan dan di pekerjaan plesteran. Kita ke research, kita ke level all dulu. Oke. Nah, di pekerjaan pemasangan ini yang berubah adalah pekerjaan siaran batu kali 3. Dan yang di pekerjaan finishing adalah di plesteran 3. Durasi tetap 70 dan 15. Lalu di yang sebelum di level all, yang pekerjaan siaran batu kali itu dimulai pada tanggal 3 bulan 9 tahun 2024. Lalu finishnya pada tanggal 11 bulan 11 2024. Dan untuk plesteran sebelum di level all pada tanggal 12 bulan 11 tahun 2024 sampai tanggal 26 bulan 11 tahun 2024. Lalu setelah kita level all, pekerjaannya berubah, tetapi untuk durasinya tidak berubah. Pekerjaan mulainya berubah untuk siaran batu kali pada tanggal 14 bulan 9 2024 sampai tanggal 22 bulan 11 2024. Untuk plesteran 3, durasinya tetap 15 dan mulainya berubah menjadi tanggal 23 bulan 11 2024 sampai tanggal 7 bulan 12 2024. Lalu untuk menjawab soal pertanyaan 2C, rencana total durasi yang dibutuhkan pelaksanaan setelah proses perataan sumber daya. Rencana durasi yang dibutuhkan pelaksanaan proyek. Rencana durasinya adalah 294 hari, di mana persiapan 14 hari, pekerjaan tanah 172 hari, pekerjaan pemasangan 175 hari, dan pekerjaan finishing 86 hari. Lalu untuk menjawab pertanyaan nomor 2C, tanggal berakhirnya proyek setelah proses perataan sumber daya. Tanggal berakhirnya proyek setelah di level all adalah pada tanggal 7 sampai tanggal 7 bulan 12 tahun 2024. Awalnya startnya pada tanggal 4, lalu finishnya pada tanggal 7 bulan 12 tahun 2024. Untuk total durasinya setelah di level all adalah 294 hari. Lalu untuk menjawab pertanyaan nomor 3, setelah dilakukan proses perataan dengan metode ke-1, bisakah penjaduan tersebut digunakan untuk dilaksanakan secara nyata dan di lapangan? Jelaskan alasan mengapa bisa atau tidak bisanya. Untuk itu saya menjawabnya dengan singkat. Bisa dikarenakan grafik yang naik turun secara berlebihan. Meskipun grafiknya ini naik turun secara berlebihan seperti ini, ada yang turun, ada yang naik dan turunnya tuh kayak gak stabil gitu. Tetapi alokasinya itu bisa terkontrol dengan baik setelah di level all atau leveling sumber daya. Jadi menurutku ini bisa, meskipun
grafiknya itu naik turunnya tidak stabil. Tapi karena alokasinya yang terkontrol dengan baik, jadinya untuk dilakukan di lapangan itu sangat bisa sekali. Ya, meskipun ada resiko-resiko yang harus diterima, tapi tidak terjadi masalah karena itu tadi, alokasi yang terkontrol dengan baik durasinya meskipun durasinya tidak apa namanya meskipun grafiknya tidak stabil. Nah, berikut penjelasan dari saya mengenai penjadwalan dan perataan pekerjaannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf.